dzu haddain, pedang yang terhunus. Diajak kepada kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Disibukkan dengan media sosial itu untuk kejahatan, keburukan, maka semuanya ada. Bahkan para kelompok pemuja syaitan, bukan menyembah berhala lagi, syaitan, yang mereka menyebutnya the Lucifer atau the prime evil, yang kebanyakan digambarkan mempunyai tanduk dan mempunyai ekor, maka itu disembah. Dan penyebarannya melalui YouTube, melalui Facebook, keanggotaannya dan tutorialnya jika ingin menjadi anggota. Dan begitu pun dari perkara-perkara seperti kelompok Khawarij, ISIS dan sebagainya, mereka merekrut anggota dari media sosial. Dan bahkan mereka mendapatkan dana, pengumpulan dana untuk membeli senjata dan membuat bom dan berperang dengan pemerintah kita kaum muslimin. Maka mereka Khawarij, dari mana dananya? Di antaranya dari media sosial. Sehingga mendapatkan dana dari bank Swiss, bank orang-orang kafir, untuk membeli senjata, kemudian membunuhi kaum muslimin dari aparat Brimob, Densus 88 dan yang lainnya. Maka di sini perkara yang berhubungan dengan asal dari hukum media sosial ataupun at-tawassuli al-ijtimaiyah. Maka pertanyaan di sini, bagaimana kemadaratan dan kebaikan bagi para penuntut ilmu dan dai? Seperti yang ada di pamflet, maka sama. Al-asal dari media sosial, YouTube, Facebook, grup Telegram, asalnya adalah mubah. Namun masuk kepada kaidah al-wasail laha ahkamil maqasid. Di sini masuk kepada kaidah yang kedua, bahwa perantara tadi kita katakan tadi asalnya mubah, namun dijadikan perantara. Adapun para tulabul ilm dijadikan perantara untuk menuntut ilmu, di mana dia masuk kepada grup WhatsApp ataupun Telegram agar mendapatkan ilmu. Paling sedikit seperti sekarang ada kajian di Pangkep, ada kajian di Ma'had Riyadhis Shalihin, maka setidaknya bisa hadir jika belum waktunya, atau bisa bergabung melalui streaming, atau bisa melihat dari YouTube seperti semua kajian-kajian kita di Safari Dakwah Sulawesi ini. Seperti kemarin di Pinrang telah kami upload di YouTube, dan mulai dari tadi atau kemarin kita khutbah di sini sudah ada di YouTube. Tinggal masuk kepada channel kita, misalnya Al Ustadz Said Al Bandunji official, langsung ada. Dan begitu pun pelajaran tadi malam tentang pelajaran bagaimana kita menjadi Tarzan sudah ada juga. Dan juga pelajaran pagi ini akan diupload setelah beberapa jam ke depan. Dan nanti pelajaran di Al-Wasitiyah dan juga pelajaran di, susah ngomongnya, Jeneponto. Susah itu, Jeneponto. Dan juga di burung-burung ataupun di goa. Maka semuanya nanti akan dimasukkan kepada YouTube. Maka itu adalah wasilah untuk dijadikan perkara yang baik. Maka media sosial ini masuk kepada perkara mubah asalnya, namun masuk kepada kaidah yang kedua, bisa jadi berpahala. Karena tadi dzu haddain, dia mempunyai dua mata, mata yang tajam kepada kebaikan dan mata yang tajam kepada keburukan pula. Jika kita menggunakannya karena kita pertama seorang penuntut ilmu, maka kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk mencari fatwa-fatwa masyayikh dan mencari dari hukum-hukum perkara yang detail dari para ulama dengan bahasa Arab, ataupun dari beginner, para pemula yang ngaji salafi, melihat kajian ustadz-ustadz salafi di Indonesia dengan masuk kepada grup Telegram ataupun grup WhatsApp, mendapatkan link-linknya dan juga YouTube mendapatkan videonya. Maka di sini masuk kepada perkara yang terpuji dan masuk kepada laha ahkamil maqasid. Maknanya menuntut ilmu apa hukumnya? Wajib.
Seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Sa'idin Al-Khudri dari jalan Atiyah an Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka hadis ini sanadnya dhaif dikarenakan Atiyah wa huwa Ibnu Sa'id Al-Aufi mudallis dan dhaif, dan meriwayatkan dengan an-anah dari Abi Sa'id. Namun telah datang jalan yang kedua dari Anas Ibnu Malik, yang mana datang dari berbagai jalan. Bahkan As-Suyuti menukilkan telah kami dapati 50 jalan. Maka 50 jalan meskipun misalnya semuanya dhaif, selama dhaifnya munjabir, dhaifnya tidak dhaif jiddan karena ada rawi yang kadzab atau hadisnya ditinggal, matruk, maka bisa naik kepada derajat yang sahih li ghairi, dan ini yang disahihkan oleh para ulama seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Al-Albani rahimahumallah di ulama muhaditsin zaman now, dan juga telah disahihkan oleh para ulama terdahulu. Maka di dalam hadis ini disebutkan menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka para tulabul ilm yang ingin menuntut ilmu, seperti pertanyaan di Tike Poso, ya Ustaz, kita ingin menuntut ilmu, namun tidak ada majelis-majelis ilmu kecuali malam, MLM katanya, ataupun dari kelompok LB ataupun Nol Potol, Lukman Ba'abduh ataupun sempalannya Nol Potol. Maka kita nasihatkan agar menjauhi mereka, karena hadis yang datang dari Abi Hurairah diriwayatkan Abi Daud dari jalan Muhammad ibnu Marwan dari Abi Hurairah yang sanadnya sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari jalan Zuhair ibnu Muhammad an Muhammad ibnu Marwan an Abi Hurairah sanadnya sahih, bahwa Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Bahwa seseorang itu agamanya tergantung kepada the old friend, the best friend, teman kental, teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang-orang maftunin so'afiqah mencela Syekh Muhammad Ibnu Hadi dan menganggap dirinya adalah orang-orang yang berada di jalan yang hak dan tidak memberikan salam dan tidak memberikan hukum-hukum Islam kepada kita, dianggapnya kita mubtadi', dhalun mudil karena tidak mengikuti mereka, ataupun kelompok MLM malam, maka ditakutkan di dalam hadis ini, "Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agamanya kepada agama teman kentalnya. Dan yang paling teman kental di dalam kehidupan kita adalah guru. Maka guru teman paling dekat kepada kita, lebih dekat daripada teman-teman yang lain dan lebih dekat daripada orang tua, bahkan istri. Maka guru adalah seseorang yang menjadi figur di dalam diri kita. Seperti saya sering bersyukur menyebutkan Syekh kami Muqbil bahkan menangis karena bersyukur tidaklah saya akan menjadi seperti ini kecuali dari tangan beliau. Dan masuk kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, "Man la yaskurun nas la yaskurullah." Maka kadang-kadang kami menyebutkan beliau biodatanya atau tashih beliau dan menangis karena mensyukuri nikmat dari guru. Maka guru adalah teman terdekat. Ditakutkan orang ini belajar ke MLM ataupun sa'afiqah, maka dia akan berhutang budi. Maka pepatah mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, ada wati. Ada budi, ada wati, ada iwan, ada ibu budi, ada bapak budi. Itu yang kita hafal dulu di SD. Bismillah. Maka ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Maka jika kita belajar kepada orang sa'afiqah yang buruk akhlaknya, yang bad mindset, yang buruk program di otaknya, membuat fitnah, mengambil pondok-pondok,
dan menonaktifkan ustadz-ustadz, dicari kesalahan-kesalahannya. Ada 50 kesalahan ustadz ini. Maka dijatuhkan, diangkut murid-muridnya. Dan bahkan digelari dengan nama-nama seperti di Kendari HBR, Hasan bin Rashid, seperti itu. Tidak disebutkan ustadz. Dan bahkan kepada syekh yang mulia pun dari ahli sunnah, mereka hanya sekedar MBH, Muhammad bin Hadi, seperti itu. Melakobi dengan ucapan-ucapan yang buruk. Alhasil jika kita belajar dengan mereka, ada budi, ada balas. Maka kembali kepada permasalahan, jika mereka tidak belajar kepada orang-orang sa'afiqah, maka bagaimana? Ambil pelajaran melalui internet. Ada kajian kita, Lughah Arabiyah, mulai dari ilmi Nahwu. Telah ada di YouTube kita sekitar 1.800 video. Di antaranya masuk kepada playlist, ada kajian syarah Al-Ajrumiyah, dan juga kajian syarah Al-Mutammimah, dan juga pelajaran saraf ada, dan ada pelajaran muhadatsah, di mana para santri bermuhadatsah dan dihafal, dan ada pelajaran terakhir kami, karena ba'da Ramadan rencananya akan dilarang bagi santri untuk berbicara bahasa lokal, bahasa Indonesia, bahasa Minang tidak boleh, harus berbahasa Arab. Maka pelajaran ba'dal asar kita pun di sana sudah menggunakan bahasa Arab 100% pelajaran akidah. Tidak ada terjemahan. Alhasil yang ingin belajar maka menggunakan alat ini, alat teknologi ini. Tidak usah hadir mengambil guru dari kelompok maftunin, cukup dengan mengambil dari YouTube ataupun kajian-kajian di grup sunnah-sunnah, maka itu nasihat kami kepada mereka. Kesimpulannya, kembali kepada permasalahan, bahwa mereka para penuntut ilmu itu wajib, maka masuk kepada kaidah bahwa al-wasailaha ahkamil maqasid idza kana la yaqumul wajib illa bihi fa hukmuhu wajib. Jadi naik derajatnya. Yang tadinya mubah media sosial ini, kemudian dari pertanyaan tadi tidak ada ustadz-ustadz sunnah, ya sudah, ambil ilmu melewati media sosial. Maka media sosial yang tadinya mubah derajatnya, al-ahkam fil asal ibahah, bisa naik kepada wajib. Kenapa? Digandengkan dengan ahkamil maqasid, niatnya mengambil dari YouTube untuk belajar karena tidak ada guru di sekitarnya, menuntut ilmu dari orang-orang maftunin ditinggalkan, maka dia menggunakan YouTube, Facebook, WhatsApp group, Telegram group, maka hukumnya naik kepada wajib karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka itu caranya, sehingga jadi naik derajatnya. Dan begitupun para dai. Jika seseorang sama menanyakan, saya seorang dai, namun saya dinonaktifkan, murid-murid saya diangkut, maka masjid hanya dipenuhi oleh tiang-tiang yang menjadi saksi, diam. Maka bagaimana saya berdakwah? Ya sudah, di daerah kamu semuanya murid-muridnya diangkut ke tempat LB, ma'ruf tukang angkut murid, dan tukang angkut alat-alat masjid, mikrofon, kipas, dan sebagainya. Maka berdakwah lewat media sosial. Masih ada di sana dari Sumatera yang butuh kepada ilmu muwahidai. Masih ada di sana di Jawa yang butuh kepada ilmu muwahidai. Maka pergunakanlah media sosial. Meskipun kamu di turn off, dinonaktifkan di daerah kamu di sini yang radiusnya mungkin beberapa kilo, namun di Tike, di Poso, dan di Makassar mereka membutuhkan ilmu muwahai sang ustadz. Maka oleh sebab itu dipergunakan media sosial. Ya sudah, masjidku
dibubarkan, pondokku dibubarkan oleh mereka, namun darahku tetap merah dan dakwah tetap dakwah. Maka dia menggunakan media sosial untuk berdakwah, dan masih ada di sana kaum muslimin yang mengambil ilmu wahai ustadz, maka maju tak gentar membela yang benar. Kesimpulannya, berdakwahlah dengan media sosial. Maka bagaimana hukumnya di sini media sosial yang dipertanyakan tadi? Asalnya tadi al-aslu fi syai' mubah. Media sosial asalnya mubah. Namun sekarang menjadi media dakwah, dan dakwah hukumnya ibadah. Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dan begitupun di dalam keutamaan berdakwah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Contohnya dari dua ayat ini. Dan juga di dalam surat Yusuf, apa Allah berfirman tentang ini? Ana wa manittaba'ani. Apa awalnya? Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Maka katakanlah wahai Muhammad, hadihi sabili, ini jalanku dalam berdakwah. Ad'u ilallah ala basirah, mengajak manusia yang di sana, di seluruh Indonesia. Maka mengajak kepada dakwah ala basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan pengikutku. Maka berdakwah melalui media sosial sekarang, hukumnya media sosial bagi dia bahkan terangkat dari mubah menjadi bisa jadi wajib, karena masuk kepada kaidah al-wasailaha ahkamil maqasid, bahwa perantara yang tadi mubah itu hukumnya tergantung kepada niatnya. Karena dia ditinggal di daerahnya, maka dia butuh untuk men-streaming ilmu dia yang dia duduk di rumahnya atau di masjid, di streaming ke daerah-daerah yang lain. Maka teknologi yang dia pakai akhirnya naik kepada laha ahkamil maqasid, karena dakwah adalah ibadah yang hukumnya asalnya wajib bagi yang mampu dan mempunyai ilmu, karena lafaz fi'lun amr, ud'u fi'lun amr. Maka di sini media sosial pun hukumnya menjadi wajib untuk para penuntut ilmu dan untuk mereka para dai ilallah. Maka inilah mungkin jawaban yang bisa kita berikan, bahwa al-wasailaha ahkamil maqasid. Jika tidak bisa dilaksanakan dakwah yang ibadah itu kecuali dengan berdakwah lewat media sosial, YouTube dan streaming radio, maka hukumnya di situ menjadi wajib pula. Dan jika menuntut ilmu, kalau tadi dai, sekarang penuntut ilmu di tempat-tempat orang-orang maftunin, maka tidak usah pergi kepada mereka, namun mengambil ilmu dari YouTube, dari ustadz-ustadz salafi ahli sunnah, maka menggunakan media sosial yang tadinya mubah asalnya bisa jadi wajib dan ibadah. Dia membeli kuota mendapatkan pahala, dia masuk kepada link-link grup-grup asatidah ahli sunnah, bukan nol potol, dia akan mendapatkan pahala karena ibadah. Maka mana dalilnya? Dalilnya al-wasailaha ahkamil maqasid, hadis yang masyhur